What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Trailer terakhir dari Shazam Fury of the Gods akhirnya dirilis. Sejak dirilis, ada yang sangat suka, tapi ada juga yang menyayangkan trailer tersebut. Kenapa begitu? Kita termasuk yang sedikit menyayangkan trailer itu guys. Dengan cerita sekeren ini, sangat disayangkan di trailer terakhir ini kita seperti menyaksikan keseluruhan filmnya. Terlalu banyak footage dari film yang dimunculkan lewat trailer terakhir ini. Seharusnya simpan sebagian untuk memberikan rasa penasaran kepada para fans. Tapi ya sudahlah, lain padang lain belalang, konsep seperti ini sudah biasa diterapkan di DC Universe. Semoga saja di balik banyaknya footage penting di trailer akan ada cerita pamungkas yang sedang mereka sembunyikan. Salah satu yang kita harapkan adalah peran ulat imut dari Mr. Mind yang ada di kredit film pertamanya. Kita berteori datangnya banyak villain yang ada di Shazam kedua ini adalah campur tangan dari Mr. Mind yang bisa mempengaruhi pikiran sekaligus membebaskan para penjahat yang ada di penjara yang kita lihat di awal scene trailernya nanti. Tapi sekarang mari kita fokus membahas beberapa adegan penting yang hadir selama trailer Shazam Fury of the Gods ini. So langsung saja, inilah dia Shazam Fury of the Gods Trailer Breakdown. Pembuka trailer kita langsung diperlihatkan sebuah gunung yang di atasnya ada bangunan tua yang sangat mengerikan. Kalau kita melihat dari bentuknya yang gelap dan juga berangin, gunung ini bisa saja bernama Gunung Olympus. Gunung Olympus merupakan rumah para dewa yang akan mendatangkan malapetaka pada kehidupan Billy Batson. Gunung ini tampaknya sangat tidak menyenangkan guys, dan kita duga lokasi ini akan menjadi salah satu tempat pertarungan akhir atau paling tidak tempat para villain besar yang tidak ada dalam trailernya. Daughter of Atlas bisa saja hanya sebagai pion bagi villain yang lebih besar lagi yang ada di dalam rumah di atas gunung ini guys. Kita memiliki teori kalau tempat ini bisa saja penjara untuk Daughter of Atlas juga sang penyihir agung yang sudah lama tidak muncul. Entah bagaimana mereka bebas yang bisa saja disebabkan oleh Mr. Mind si ulat kecil yang masuk penjara Dr. Sivana di akhir dari film Shazam yang pertama. Setelah mereka bebas, Daughter of Atlas ini akhirnya berusaha merebut kekuatan Shazam yang berasal dari tongkat Shazam itu. Karena hal itulah di sepanjang scene kita sering sekali melihat adegan penjara baik oleh Daughter of Atlas maupun penyihir agung. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat kaki Calypso anggota dari Daughter of Atlas turun ke sebuah stadion yang akan ia hancurkan. Buat kalian yang belum kenal dengan Calypso, dia adalah karakter yang berasal dari mitologi Yunani. Faktanya, Calypso ini tidak ada di komik DC. Di cerita Yunani kuno, Calypso adalah nimfa yang bertugas melindungi Pulau Ogygia. Menurut kita, kehadiran penjahat yang tidak ada di komik DC ini jelas untuk mencari aman agar tidak mengganggu timeline DC di masa depan. Untuk segi kekuatan, Calypso ini memiliki kekuatan bisa mengendalikan pohon bahkan menumbuhkannya hingga ukuran raksasa. Kalau kita mau menyamakan dengan komik DC, yang mirip kekuatannya dengan Calypso tentu saja ada Jason Woodrue atau Floronic Man dan juga karakter Poison Ivy. Tampaknya, sutradara Shazam ini tidak mendapatkan persetujuan jika memakai Poison Ivy di filmnya karena karakter itu juga kemungkinan besar akan segera muncul di live action DC. Di scene selanjutnya masih memperlihatkan betapa kuatnya Calypso yang bisa menghancurkan stadion dengan akar-akar pohon. Memiliki seekor naga sebagai kendaraannya, sebelum menghancurkan stadion ini kita bisa melihat ada benda bulat yang ia tanamkan ke dalam tanah di stadion itu. Nah, berdasarkan cerita mitologi Yunani, kemungkinan besar benda ini adalah apel emas yang merupakan simbol kuat yang sering muncul di dalam mitos-mitos kuno. Di dalam salah satu mitos populer, diceritakan kalau Golden Eve of Discord akhirnya memulai perang Troya setelah Dewi Aphrodite mempermainkan cinta Helen kepada Pangeran Troya Paris sebagai gantinya. Tapi tampaknya di versi Shazam Fury of the Gods mengambil latar cerita yang berbeda karena adanya karakter Hespera. Hespera adalah variasi dari Hesperides dari mitologi Yunani, seorang peri malam yang merupakan putri sore atau Nymphs of the West. Sosok Hespera biasanya melindungi taman dengan pohon apel emas dan kemudian membantu mereka yang ingin menemuinya. Tapi tidak jarang juga Hespera sering menipu mereka yang ingin menemui dirinya. Hesperides digambarkan sebagai putri Atlas dan juga sering muncul dalam cerita tentang Hercules, Jason, dan juga Argonauts. Jadi kesimpulannya adalah apel emas ini sebenarnya milik Hespera yang diberikan kepada Calypso untuk membasmi kekuatan dari Shazam Family. Beralih ke scene selanjutnya, setelah scene kerusakan dan juga cuplikan pertarungan dari Calypso, kita melihat Shazam sedang berbicara santai dengan Hespera. Ya, sudah menjadi ciri khas dari film Shazam, superhero bertubuh dewasa tapi ada Billy Batson anak remaja di dalamnya ini
maka kekonyolan anak-anak remaja tetap ada di dalam diri Shazam, dan di film yang kedua, komedi-komedi fresh seperti ini akan sering muncul yang membuat film ini menyenangkan dan tidak terlalu dark. Selanjutnya kita melihat logo baru dari tema DC yang mengingatkan kita dengan film Black Adam. Dari tema pasir ataupun tanah ini mewakili isi film yang lebih banyak memakai unsur elemen tanah seperti ancaman-ancaman dari Hespera dan juga Calypso. Di scene selanjutnya kita melihat buku berlogokan Shazam yang tengah bersinar. Nah, buku ini bisa saja menjadi acuan Shazam dan juga keluarga mempelajari ilmu mereka masing-masing termasuk cara mereka bertarung. Kita memiliki teori semua kejadian aneh yang ada di film termasuk adanya makhluk purba di dunia nyata justru berasal dari buku ini guys. Semua menjadi hidup berkat mantra dari Hespera. Yang membuat kita gagal fokus adalah celetukan dari Shazam yang memanggil Calypso dengan nama Khaleesi. Khaleesi adalah Mother of Dragon di serial Game of Thrones. Tapi penyebutan ini juga wajar, kita tidak mau menyandingkan dengan universe berbeda karena HBO, Warner Bros dan juga DC ini adalah satu perusahaan. Tidak akan menjadi masalah besar jika mereka menyebutkan beberapa karakter yang tidak ada di universe mereka. Lagian cukup masuk akal kalau Billy Batson sangat menggemari cerita dari Game of Thrones lewat series yang ia tonton dan juga menekankan kalau timeline dari Billy Batson juga berada di era masa kini. Tapi yang terpenting adalah ia menyeletuk nama Khaleesi karena ia melihat Calypso menunggangi naga purba di hadapannya. Dari dialog Shazam ini kita tahu kalau Daughter of Atlas ingin merebut kembali kekuatan dari dewa yang mereka anggap dicuri dari leluhur mereka. Tentu Shazam Family akan mati-matian melawan Daughter of Atlas yang bangkit kembali dari istirahatnya setelah mendapatkan tongkat kekuatan Shazam di museum. Sementara kita fokus dengan ancaman dari Hespera dan juga Calypso, sekilas kita juga melihat peran misterius dari artis Rachel Zegler. Kalau kita melihat scene-nya sangat sedikit di dalam trailernya, sangat mungkin kalau peran dari Rachel Zegler akan besar, bahkan menjadi salah satu pemeran utama di dalam filmnya nanti. Apalagi ada adegan Freddy yang dikurung dari bebatuan ini ciri khas dari kekuatannya. Namun berkat Rachel Zegler yang menunjukkan BTS syutingnya, lewat foto itu ia memberikan info kalau nama karakternya yang ada di film Shazam kedua ini adalah Athena. Athena adalah salah satu dewi utama yang ada di cerita Yunani. Athena tentu memainkan peran besar dalam banyak mitos dan juga epos. Kalau di cerita-cerita Yunani kuno, Athena ini sudah berbentuk wanita dewasa, tapi di film Shazam yang kedua ini, Athena justru terlihat masih sangat remaja. Bahkan di BTS DC Fandom tahun lalu dibocorkan kalau Athena berteman dengan Freddy. Kalau kita melihat adegan di trailer ini, tampaknya memang Athena baru saja bangkit dan masih labil, yang membuat Daughter of Atlas mampu mempengaruhi dirinya dan berbalik menyerang Shazam Family. Tampaknya Athena mendapatkan kekuatan atau menerima reinkarnasi sejak Hespera berhasil mendapatkan kekuatannya dari tongkat Shazam. Dia sebenarnya adalah sosok yang baik yang dipengaruhi oleh Hespera. Kita berteori di akhir filmnya Athena akan membantu keluarga Shazam melawan Daughter of Atlas. Dan kita menduga lagi Athena akan diajak bergabung di markas Shazam menempati kursi kosong yang terlihat di akhir film Shazam yang pertama. Ya, memang kita tahu kalau kalian berharap sekali kalau Black Adam yang menduduki kursi tersebut. Tapi memang mustahil karena Black Adam hidup atas keinginannya sendiri atau anti-hero dan tidak akan mau berkumpul dengan para bocah di Shazam Family. Lewat scene ini sekilas kita melihat sang penyihir juga Freddy berada di antara bebatuan yang melayang-layang mengurung mereka. Terjadi perubahan dimensi di momen ini yang kita duga ini adalah kekuatan dari Athena yang berusaha mengurung atau bahkan menyelamatkan mereka. Kita juga sempat melihat Athena di momen ini sudah bekerja sama dengan Hespera dan juga Calypso. Freddy yang berhasil disedot kekuatannya menjadi tahanan yang membuat Billy Batson dan juga teman-temannya harus berjuang mati-matian menyelamatkan Freddy. Menariknya, di sini ini sang penyihir tidak terlihat lagi guys. Nah, sang penyihir di momen ini sudah lolos dari Sandra dan masuk ke kota bersama Shazam Family. Di scene selanjutnya secara cepat kita melihat berbagai pertarungan antara Daughter of Atlas dan juga Shazam Family. Yang menarik dari beberapa momen ini adalah Billy Batson meminta kekuatannya diambil kembali agar sang penyihir agung bisa menyelamatkan Freddy karena Billy Batson merasa kalau sang penyihir lebih berpengalaman dari dirinya. Tapi ternyata sang penyihir tidak mau karena ia sudah menunjuk Billy Batson sebagai The Champion dan The Champion pasti tahu harus melakukan apa. Yang disayangkan adalah banyak sekali adegan-adegan berharga yang ditampilkan lewat trailer ini sehingga kita bisa melihat bagaimana pertarungan antara Shazam dan juga Daughter of Atlas. Tapi yang menarik perhatian kita adalah luka di bahu Shazam ini guys. Kita penasaran bagaimana awal ia mendapatkannya. Apakah ia sempat disandra lalu Hespera berusaha mengambil kekuatannya, namun tiba-tiba Billy Batson berhasil kabur, atau justru ini adalah semburan dari naga yang kita lihat di sepanjang trailernya.
Di scene selanjutnya kita melihat Billy Batson menyelamatkan satu persatu keluarganya, dan di sini kita bisa melihat jelas kalau saudara-saudaranya sudah berubah menjadi manusia biasa. Nah jelas semua itu adalah ulah dari Daughter of Atlas yang berhasil merebut kembali kekuatan Shazam di dalam diri mereka hingga hanya tersisa Billy Batson saja dengan kekuatannya. Makanya di momen ini Billy Batson sangat panik karena ia ingin menyerah dan memohon agar sang penyihir agung membantu dengan kekuatan yang ada di dalam diri Billy Batson. Tapi di akhir trailer kita langsung melihat adegan akhir yang epic di mana Billy Batson sudah merebut tongkatnya dan ia terlihat meyakinkan sekali akan menang melawan Daughter of Atlas. Para saudaranya meskipun sudah berubah menjadi manusia biasa namun mendapatkan bantuan dari berbagai makhluk purba kiriman Billy Batson. Yang menarik adalah battle epic yang terlihat di akhir trailer. Billy Batson tampak melawan naga besar yang menjadi sumber kerusuhan di film ini. Di momen ini kita duga kalau Billy Batson sudah berhasil mengalahkan Daughter of Atlas karena ia sudah terlihat bisa mengambil tongkatnya. Tapi memang sayangnya tidak dengan kekacauan yang sudah terlanjur dibuat oleh mereka. Billy Batson harus berjuang sendirian mengalahkan makhluk-makhluk purba seperti naga ini dan mengembalikan mereka di buku yang bersinar di awal trailer tadi. Film ini tentu sangat menarik karena meski saudaranya diberikan kekuatan, ternyata di pertarungan akhir, Billy Batson sebagai pemilik utama kekuatanlah yang harus berjuang mengalahkan sang villain utama. Yang terakhir di sini kita melihat ada banyak sekali makhluk purba yang mengacaukan seluruh kota. Selain naga, di sini kita melihat ada sosok Minotaur, kemudian ada unicorn yang bertubuh griffin, dan kebanyakan hewan-hewan yang muncul berasal dari mitologi Yunani. Terlepas dari epicnya trailer terakhir dari Shazam Fury of the Gods ini, mari kita tunggu saja apa kejutan yang dipersiapkan Shazam di dalam filmnya nanti. Mengingat di trailer banyak sekali footage-footage yang dihadirkan, bisa dibilang 80% dari keseluruhan cerita di filmnya nanti sudah bisa kita tebak hanya dengan melihat trailer terakhir dari Shazam Fury of the Gods ini guys. Semoga saja mereka menyimpan sesuatu yang pamungkas yang akan hadir di filmnya nanti. Oke guys, itulah breakdown kita terkait dengan trailer terakhir dari Shazam Fury of the Gods. Semoga beberapa pertanyaan kalian terjawab lewat trailer breakdown ini. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.